Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Bujur? Baru belajar. Anak-anakku, coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau. Itu sebenarnya burung itu sedang bertasbih memuji Allah. Bapak Ibu coba lihat ketika ada angin berhembus, sebenarnya angin pun sedang bertasbih memuji Allah. Coba perhatikan ketika pohon-pohon daun-daunnya bergerak, sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih kepada Allah. Semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, mereka senantiasa memuji Allah. Maka malam ini kita akan mengawali perjumpaan ini dengan sama-sama bertasbih kepada Allah. Siap? Ya. Hadir. Lebih baik kita tergila-gila karena ingat Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Justru di masa pandemi, di saat masa corona ini, vaksin yang paling bagus itu bukan Pfizer ciptaan Amerika, bukan vaksin Moderna, bukan vaksin Astra, bukan vaksin Sinovac. Yang paling bagus vaksin itu adalah vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Bujur. Saya punya teman 2 kali disuntik vaksin. Cus 2 kali. Tapi sampai sekarang dia masih tidak menemukan ketenangan jiwa. Ketemu orang takut, keluar rumah takut, dihantui ketakutan. Bapak Ibu, ketenangan itu harta yang sangat mahal dalam kehidupan. Bujur. Gara-gara corona orang hilang ketenangan jiwanya, hidupnya dihantui ketakutan. Acil. Untuk tenang itu adalah ingat Allah. Ada bizikrillah tatmainnun. Hanya dengan mengingat Allah, hati, jiwa pasti akan tenang. Kita getarkan majelis ini dengan bertasbih sama-sama. Siap? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, Allah.
Dimanapun saya berada, saya ingin mendengar dengan telinga dan melihat dengan mata. Mana orang-orang yang mengamalkan ayat Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Malam ini saya akan lihat mana yang paling semangat bertasbih, kaum lalakian atau kaum babinian. Berani kalau saya adu dengan kaum saya? Ada yang nantang. Kita dengarkan dulu suara babinian, sehebat apa, sebesar apa, sedahsyat apa rasa cintanya kepada Allah. Siap? Yang lelakian dengarkan dulu, dengarkan dulu. Siap yang babinian? Satu, dengarkan. Dua, tiga. Main-main kira-kira suara mereka 1000 jamaah. Luar biasa. Jangan senang dulu, masih ada lawannya. Sekarang kita lihat apakah lelakian bisa mengalahkan baginya. Jangan malu-maluin gua. Malam ini saat pembalasan kita. Bersama kita bisa. Dengarkan ya, belum tentu mereka bisa mengalahkan ibu-ibu, belum tentu. Gantian, dengarkan. Siap? Satu, jangan malu-malu saya. Dua, tiga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah. Nampak ada suara makhluk syirik. Syirik tanda tak mampu. Ada yang tidak siap menerima kekalahan malam ini. Ada mak-mak, ada ajil-ajil dari tadi nunjuk Habib curang. Giliran kami perempuan nggak dibantu pakai mikrofon. Giliran kaum mereka laki-laki dibantu pakai mikrofon. Habib curang. Curang. Dengerin. Zaman sekarang kalau nggak curang nggak menang. Makanya di mana-mana sering terjadi kecurangan. Bujur, hasil. Jangan ada dendam di antara kita. Kita minta sama Allah mudah-mudahan dengan kalimat tasbih yang baru kita baca, insya Allah akan jadi pelindung dari berbagai macam bencana dan musibah serta malapetaka. Amin. Ya Rabbal. Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan, lam ara anfa lil waba minat tasbih. Aku tidak melihat, aku tidak menemukan ada satu kalimat zikir yang kalau sampai dibaca mampu menyelamatkan kita semua dari berbagai macam bencana dan wabah. Kalimat zikir itu adalah tasbih. Ajil, kita nggak tahu sampai kapan corona ini betah di negeri kita. Bujur.
Beruntung malam ini yang tinggal di kampung ini, beruntung masih bisa ngumpul seramai ini, beruntung. Kami di Jakarta mana boleh ngumpul-ngumpul begini. Adil, enak ya tinggal di kampung ini, kampung panas pasar. Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Kalau saya yang salah, wajar, saya pendatang. Kalau yang salah adalah yang tinggal di sini, itu baru kebanggaan. Baru kali ini saya masuk pasar. Saya sudah keliling pasar. Di Mekah ada namanya Pasar Seng. Di Jakarta Pasar Tanah Abang. Di Sumatera kampung saya Pasar Kuto. Di sini pasarnya panas. Aceh. Tapi malam ini saya bahagia. Saya bahagia. Di luar dugaan saya, ternyata yang hadirnya Masya Allah, manusia membludak hidup semuanya. Ini makhluk-makhluk langka. Bersyukur tinggal di pasar panas, masih bisa ngumpul, bisa melihat wajah habaibnya, wajah tuan gurunya, wajah-wajah saudaranya. Bersyukur. Mungkin ini kali pertama ya saya masuk ke sini. Akil mungkin nggak pernah lihat Habib. Di mana? Sebenarnya Habib juga sering lihat Acil dari TV. Sebenarnya kita saling lihat. Kami di Jakarta sejak datang corona, kami semua menderita. Kami nggak boleh ketemu umat nggak boleh ketemu para ulamanya. Acil mau tahu nggak? Saya ingat betul kejadiannya. Besok mau corona. Besok mau Ramadan, besok mau puasa. Kami para ulama yang tinggal di Jakarta dikurung semua di rumah-rumah, dikurung, nggak boleh keluar, lockdown. Saya ingat itu awalnya. Padahal besok mau puasa, kami para ulama dikurung semua di rumah-rumah. Murid saya ada yang nelpon, kering, Habib, apakah ini pertanda kiamat sudah? Saya bingung. Maksud lo? Kalau dulu sebelum corona datang, satu hari menjelang puasa, setan yang dikurung. Kok sekarang ustaz yang dikurung? Adil tahu nggak, setelah corona datang, saya hampir 1 tahun nggak megang makhluk ini. Mikrofon, you know. 1 tahun saya nggak ceramah. Jadwal saya semuanya dibatalkan semuanya. Jadwal yang sudah tersusun 1 tahun sebelumnya dibatalkan semuanya. Nggak boleh kemana-mana. Kami cuma di rumah saja. Tentu ada kejenuhan, ada rindu di hati ini, ingin melihat jamaah. Saya sempat tanya dengan petugasnya, kenapa kami para ulama tidak diperbolehkan melihat, berjumpa, ngaji dengan para ulama? Kenapa? Mereka memberikan jawaban, jangan Habib, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu dengan jamaah, Habib bisa kena positif corona. Habib kami sarankan, lebih baik Habib di rumah saja. Ikutilah arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, biar Habib tidak positif corona. Kami sarankan, Habib kalau keluar bahaya, mendingan di rumah saja. Bila perlu, biar Habib tidak kena corona, Habib mendap-mendap, Habib berdiamlah, Habib bersembunyilah, dan jangan keluar dari kamar.
Waktu itu Jakarta lagi mencekam, saya nggak dibolehin keluar dari kamar. Saya ikuti. 7 bulan Acil saya di kamar saja. 7 bulan. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. Betul ya. Gimana nggak positif? Melek mata lihat dia, melek mata lihat dia. Adil, gara-gara corona kita semua jadi merana, betul? Jangankan orang yang baru mau cari pekerjaan, orang yang sudah puluhan tahun punya pekerjaan banyak yang di PHK. Acil, jangankan di Indonesia, di Arab Saudi, marah ya? Habib, di Arab Saudi itu imam-imamnya dikurangi, 10.000 imam lebih dirumahkan. Penghematan berapa triliun anggaran kerajaan, 10.000 imam-imam cadangan di seluruh masjid di Saudi Arabia dirumahkan. Bayangkan 10.000 dirumahkan. Ternyata negara yang kaya raya pun merasakan imbasnya corona, apalagi Indonesia. Acil, karyawan saya dirumahkan. Saya punya 5 perusahaan. 3 perusahaan saya bergerak di bidang haji dan umroh. Sebelum corona datang, jamaah saya itu tiap bulan 3.000 orang. 3.000 orang setiap bulan, hidup semuanya. Begitu datang corona, mati semuanya. Tutup seluruh cabang-cabangnya. Karyawan saya dirumahkan, menangis saya. Saya punya perusahaan yang keempat, bergerak di bidang konveksi. Semua yang menempel di tubuh saya made in Al-Habsyi Collection. Promosi. Silakan kunjungi Instagramnya Al-Habsyi_Gallery. Semuanya desain tangan saya, kualitas internasional, limited edition. Datang corona, 15 mesin konveksi saya rojiun. Tukang jahit baju saya dari menjahit baju balik ke kampung jualan buah. Menangis saya, karyawan saya dirumahkan. Perusahaan, jangankan Al-Habsyi Collection, Matahari, Ramayana bangkrut gara-gara corona. Jangankan Ramayana, Acil tahu perusahaan pesawat ternama Lion Air, 8.000 karyawannya di PHK. 8.000, menangis mereka, bingung mau makan apa. 8.000 karyawan di depan mata saya, mereka menangis sebanyak itu. 8.000 orang. Saya bisa ngomong begini karena kejadiannya persis di depan mata saya. 8.000 karyawan menangis karena di PHK di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu, pesawat Lion mem-PHK 8.000 karyawannya di depan mata saya. Adakah salah omongan saya? Udah dengerin aja. Ini teknik ceramah terbaru. Hadir, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap meminta kepada manusia, siap-siap dihina. Tapi berharap dan meminta hanya kepada Allah, tidak akan jadi hinaan, tidak akan pernah dilupakan dan dikecewakan Allah. Bujur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah.
kemana-mana. Alhamdulillah, saya bisa menulis beberapa buku. Padahal sebelum corona 1 buku 2 tahun nggak selesai tulisan saya. Tapi gara-gara corona hikmahnya saya dapat dari Allah. Di kamar doang bisa menulis karena nggak ada kerjaan. Akhirnya selesai berapa buku. Mohon doanya, salah satu bukunya nanti keren, tren, menghebohkan. Buku ini nanti akan mengupas secara tuntas ternyata orang di pasar panas ini bukan cuma manusianya soleh dan soleha, kucingnya pun soleh. Berbeda dengan kami di Jakarta. Di Jakarta kami kucingnya terkenal kucing garong. Di sini kucing majlis. Alhamdulillah. Acil, nanti ada buku saya keren. Judulnya akan mengupas antara COVID dan stupid. Do you understand stupid? Allah, yes. Paham. Stupid itu bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris. Artinya itu bungul-bungul pintar. Adil. Bahasa lainnya waloh bajarang. Bahasa lainnya waloh betul. Nih, saya buktikan banyak kebodohan di dalam kekofitan. Buku saya akan mengupas secara tuntas dengan dalil Quran dan hadis. Akan membongkar sedalam-dalamnya. Ada kebodohan dalam kekofidan, ada stupid dalam COVID, ada kestupidan dalam kekofidan. Tuntas saja akan dibahas. Hadir. Kalau saya bocorkan semuanya, nggak akan beli buku pasti. Malam ini sedikit saja. Percaya nggak? Gara-gara COVID kita jadi stupid. Saya kasih contoh. Orang sibuk mikirin imun tapi lupa mikirin iman. Kira-kira stupid tidak? Bujur? Acil. Imun diperhatikan, iman dilupakan. Kalau imun anjlok mereka panik, tapi kalau iman jebol mereka tenang-tenang saja. Bujur. Hasil. Padahal yang membuat kita dekat dengan Allah itu iman yang paling penting. Betul. Orang sibuk mikirin imun, lupa mikirin iman. Stupid. Ada lagi contohnya Bapak Ibu. Hadir. Orang lebih percaya dengan hand sanitizer daripada percaya dengan wudu. Stupid. Bapak Ibu, hand sanitizer itu buatan manusia. Kita belum jelas kehalalannya. Ada alkohol di dalamnya. Betul? Maka saya titipkan DKM musola, DKM masjid. Jangan ikuti arahan siapapun yang menyuruh setiap masjid taruh hand sanitizer. Kalau ada yang mau sholat support hand sanitizer, boleh masuk masjid. Itu adalah stupid. Tanggung jawab dosanya. Kalau ada orang keluar dari rumah sudah pakai wudhu, lalu mau masuk ke masjid disuruh pakai hand sanitizer, kita nggak jelas kehalalannya, lalu dia sholatnya tidak diterima oleh Allah, maka DKM masjid semuanya berdosa di hadapan Allah. Bujur. Ada yang bisa kita terima mentah-mentah dari barat, ada yang harus disalib. Urusan ibadah, lakum dinukum. Orang
barat mau ngajarin kebersihan untuk kita muslim, itu namanya bungul-bungul pintar. Mereka sendiri jorok. Kalau soal kebersihan jangan ditanya. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling bersih sedunia. Takbir. Saya kasih bocoran nih. Orang barat istrinya datang bulan dihantam juga. Kalau kita mah dilarang, cuma coel-coel doang. Betul? Betul. Orang barat kan nggak ada istilah lampu merah, main hantam, jorok nggak? Kotor nggak? Betul? Hadir. Coba hadirkan di hadapan saya agama mana di dunia ini yang melek mata, lebih banyak mengajarkan tentang kesucian, kebersihan selain Islam. Saya bocorkan di buku saya, kita sehari semalam sudah diwajibkan sholat 5 waktu. Sebelum sholat ada yang namanya wudhu. Sehari 5 kali kita dicuci dengan air wudhu. Bujur. Mereka sholatnya mungkin seminggu berapa kali, belum tentu menyentuh air. Bujur. Bapak ibu, agama mana di dunia ini melek mata sudah dikenalkan air, tutup mata, meninggal dunia pun jasadnya dimandikan ketika jadi jenazah pakai air. Melek mata, mandi, tutup mata, dimandikan. Bahkan maaf, ketika kita melek mata, sebelum kita mencuci apa-apa, Nabi sudah ajarkan cuci dulu tangan. Jadi mohon maaf, malam ini saya bongkar arahan cuci tangan yang sering kita baca di mana-mana. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Itu bukan karena corona. Yang begini jatuh juga cuci badan, dan kalau bisa cuci air kembang yang nggak sial. Enak ya, di pasar ini lagi ceramah banyak iklannya. Tadi kucing lewat, sekarang ada yang jatuh dari pohon. Habis ini apa ya? Subhanallah. Apakah arahan anjuran cuci tangan itu dari WHO? Siapa bilang? Soalnya di mana-mana itu pesan WHO, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. 1400 tahun yang lalu itu sudah jadi nasihat dari Nabi. Acil buka Quran. 1400 tahun yang lalu, buka hadis. Nabi sudah mengajarkan kita pentingnya menjaga kesehatan. Awali dengan mencuci tangan, melek mata. Nabi sudah. Orang Jawa bilang tidak, orang Sunda bilang tidak, ente. Orang Betawi bilang tidak, kagak. Orang sini kagak. Orang Dayak bilang apa? Tidak. Tidak. Dayak Pakumpai. Orang Dayak Pakumpai bilang tidak. Tidak. Puas, puas.
Bangun tidur, melek mata, Nabi sudah suruh kita cuci dulu kedua tanganmu, cuci dulu kedua tanganmu. Ini pesan 1400 tahun sudah Nabi ajarkan. Ayo, pertanyaannya, kenapa begitu bangun tidur, melek mata, tangan dulu yang harus dicuci? Kenapa? Nabi bukan profesor loh. Zaman Nabi itu tidak ada laboratorium loh. Tapi hadis Nabi 1400 tahun yang lalu sekarang membuat orang kafir, orang barat geleng kepala. Mereka berkata, hebat Muhammad ini. 1400 tahun yang lalu agama yang dibawanya sudah mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan, berawal dari mencuci tangan. Mereka baru selidiki manfaat cuci tangan, padahal Nabi sudah ngasih alasan 1400 tahun yang lalu. Acil, kenapa tangan dulu yang harus dicuci ketika bangun tidur? Dengarkan alasan Nabi. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kata Nabi, ketika dia tidur, dia tidak sadar kemana makhluk ini merayap. Yang ketawa kencang mencurigakan. Ini pasti sering dinas tengah malam. Maaf, orang kampung sini kalau bilang meraba, apa? Mahal. Orang meraba, merayap di sini mahal. Kita coba bahas sedikit. Nanti ajarin terus saya sepatah dua patah bahasa sini dong. Sebab agama yang menyuruh sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Izinkan saya seperti sedang merasa berada di kampung saya sendiri. Kenapa ada pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi orang asing. Tapi izinkan saya malam ini seperti sedang melihat, memandang, menatap wajah-wajah saudara saya semuanya. Kita coba pakai bahasa ini. Kenapa Nabi ajarkan kepada kita bangun tidur, melek mata, jangan cuci kepala, jangan cuci muka, jangan cuci kedua kaki. Tapi Nabi suruh kita melek mata, bangun tidur, cuci dulu kedua tangan. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena kata Nabi, ketika dia tidur, dia tidak akan sadar, dia tidak akan tahu kemana tangan dia mahal. Ayo, ibu sadar nggak ketika tidur tangan sering parkir ke wilayah orang? Kotor kan? Kotor. Kadang-kadang lagi tidur nggak sadar tangan masuk ke lubang hidung. Oh, hidung. Jangan tidur. Agak jauh-jauh, jangan dekat-dekat listrik, makanya tegangan tidur. Ayo ketika tidur sadar nggak tangan kadang-kadang main-main meraba-raba masuk ke lubang mulut. Lagi tidur tangan masuk ke lubang kuping jorok. Lagi tidur. Udah perlu dijelaskan sepertinya udah pada pengalaman. Hebat gak Nabi kita? Urusan itu saja Nabi sampai ajarkan kepada kita. Coba Nabi mana yang sampai sedetail-detail itu 1400 tahun yang lalu, dan sekarang mata dunia terbelanga membaca hadis Nabi. Hebat Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.
semangat betul bertasbih dapat hadiah dari saya, Quran plus tanda tangan asli dari saya. Yang pakai baju oranye asli dong. Dari saya. Dan ditepuk tangan dulu dong. Kamu dapat tanda tangan plus Al-Quran. Ada terjemahan Qurannya anti rakyat, anti basah. Dapat tanda tangan asli dari saya. Mimpi apa kamu? Ibu-ibu, bukan tanda tangan, tanda jadi. Sini. Kenalan dulu, kita ngobrol dulu. Pak Ahmad boleh bergeser. Ngobrol dulu sini. Jangan takut saya zina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Hafiz. Hafiz. Berarti kamu hafal dong? Kamu hafal surah-surah pendek, yang pendek-pendek aja, Al-Baqarah. Kamu hafal surah pendek, surah apa? Yang tadi aja baca Subhanallah, dapat hadiah Quran plus tanda tangan. Kamu kelas berapa hadir? Bagi mikrofonnya, kelas berapa? 5. Kelas 5. Nanti kalau kamu sudah besar, cita-citamu pengen jadi apa? Kamu sebutkan malam ini, biar semua ikut mengaminkan. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa amin itu akan didengarkan apa. Nanti kalau sudah dewasa, kamu mau jadi apa? Subhanallah. Mau jadi apa? Hah? Guru pesantren. Amin. Jangan pernah memandang status guru sebelah mata. Anak-anak, kamu tahu nggak profesi pertama yang digeluti oleh manusia yang bernama Adam itu adalah jadi seorang guru. Adam itu guru pertama dari kalangan manusia. Muridnya siapa? Malaikat. Betul? Malaikat ahli ibadah saja disalib oleh kemuliaan Nabi Adam. Karena dengan ilmunya, wa'allama Adaman asma'a kullaha. Jadi kalau mau menyalib kemuliaan malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat, selalu taat hanya lewat jalur ilmu. Makanya seorang berilmu lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Satu kali duduk di majelis ilmu seperti malam ini lebih hebat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah takbir. Nabi saja bangga jadi guru. Apa kata Nabi? Innama bu'ithu mu'alliman. Saya diutus Allah di muka bumi sebagai guru. Mana mungkin ada presiden kalau bukan karena didikan siapa? Guru. Yang kencang jawab. Mana mungkin ada presiden kalau bukan karena siapa? Guru. Mana mungkin ada bupati, gubernur, wali kota kalau bukan karena siapa? Guru. Mana mungkin ada ulama besar kalau bukan karena siapa? Guru. Mana mungkin ada teroris kalau bukan karena siapa? Bagaimana teroris itu tahu bikin buruk? Kalau bukan ada guru jahat yang mengajarkan ilmu yang buruk. Betul? Kita doakan mudah-mudahan kamu jadi guru yang baik. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namla fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-ilm. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya beserta semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan semut yang bersembunyi di dalam tanah, bahkan ikan yang ada di dalam dasar laut, mereka setiap detik bersolawat kepada siapa? Kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada muridnya. Maka jadilah guru-guru yang baik yang selalu mengajarkan kebaikan kepada muridmu, maka solawat Allah akan menghafirimu. Salawat dari Allah adalah rahmat. Salawat dari malaikat adalah doa, memohon ampunan dari Allah untuk dirimu. Semua makhluk akan bersalawat memintakan ampunan untukmu.
Nama kamu siapa tadi? Hafiz. Kamu dapat Quran plus tanda tangan dari saya. Tanda tangan asli. Mimpi apa bukan? Asli. Ada masalah? Ahmad Al-Habsyi. Ini kenang-kenangan. Kamu lihat kamera? Ini Metro TV. Itu Kompos TV. Kamu sedang masuk acara Bukan Dunia Lain. Dapat hadiah. Masya Allah. Ini siapa yang mengira tahun ini saya datang ke Pasar Panas. 10 tahun yang akan datang saya melihat dia lagi di TV ikut lomba hafalan Al-Quran kita ini. Kita nggak tahu nasib seseorang. Hasil, saya dari tadi kagum lihat beberapa orang anak, tapi tangan saya memilih dia. Anak-anak siaplah, duduk yang manis, jangan bercanda dan tidak hadir. Yang berisik kita kasih hukuman, suruh baca Yasin 100 kali. Biar jontor mulutmu. Pergi dari rumah, keluar pasti izin sama ayahnya, Assalamualaikum. Karena dihukum 100 kali baca Quran, pulang ke rumah aja bingung. Pesan saya, no tawuran, no narkoba, no kebut-kebutan. Sesuai dengan nama, jaga dirimu, jaga semangatmu, jaga cita-citamu, jaga hati dan perasaan ibu. Siap? Ya. Mudah-mudahan kamu jadi betul-betul penghafal Quran, insya Allah. Maaf, bolehkah saya menerokong dari mata batin saya? Coba dimatikan dulu. Jelek-jelek begini saya punya maaf. Aku saya jelek-jelek begini saya punya indera ketujuh. Lebih hebat dari indera bekti. Jangan main-main. Hasil saya punya indera ketujuh. Siapa yang saya panggil, seorang anak seperti ini dengan segala kelebihannya, kalau saya panggil ke depan, nanti semua jadi saksi ya. Teruslah kameranya merekam. 10 tahun yang akan datang ada sesuatu cerita untuk dia nanti. Lihat kan? Semua jadi saksi, rekam ya. Saya akan teropong. Nanti dia jadi apa? Saya jarang meleset. Jarang sekali meleset. Bakshin saya kuat sekali, jarang meleset. Saya tebak. Bismillahirrahmanirrahim. Teruslah kamera merekam. 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang, dia akan jadi lebih besar. Ada masalah. Ada nenek-nenek nunggu. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang selalu tampil di jalan yang diridhai Allah. Ayah ibu masih ada? Ayah ibu masih ada? Jangan susahin mereka, bahagiakan mereka. Allah bahagiakan hidup. Silakan kembali ke habitat. Nah, kamu dapat hadiah tambahan. Dapat hadiah tambahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah, Allah, Allah,
Maka anak-anakku jadikan ini pelajaran. Ketika kamu tergila-gila menyebut nama Allah, Allah hadirkan keberkahan. Ini anak ini, berkah pertama dia nggak ngerti cara bekerja, nggak ngerti cari uang 100.000, tapi karena dia cinta, Allah datangkan rezeki menghadiri. Bapak Ibu, pelajaran malam ini catat, rezeki itu ada dua, ada yang kau datangi, ada yang mendatangimu. Kalau yang kau datangi, kamu harus hablum minan nas, ketemu orang, mandi keringat, berpanas-panasan, itu rezeki yang kamu datangi. Tapi ketika engkau mendatangi Allah Tuhanmu dengan segala jihadmu, maka rezeki itu akan Allah suruh menghampiri. Nih, 100.000 hari gini, susah nih. Nyesel kan? Nyesel kan? Nyesel, yang gak semangat bertasbih nyesel. Hari gini 100.000 susah nyarinya. Allah takdirkan untuk dia. Lebih baik Habib nyawer anak yang berani dalam kebaikan. Lebih baik Habib nyawer anak-anak yang tergila-gila dalam pikiran daripada nyawer anak-anak yang sibuk dan dutaan. Bapak-bapak, nyawer yang begini 100.000 diganti 10 kali lipat. Daripada nyawer biduan 100.000 ngasih biduan 1 juta di kantong, keberkahan dihilangkan, buktikan. Tapi kalau ngasih 100.000 ke anak begini, malam ini saya ngasih 100.000, saya yakin panitia ganti 1 juta. Cuma ngomong saja, panitia nggak usah dipikirkan, saya cuma ngomong aja. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Panitia, dengarkan ayat Allah. 1 kata Allah, kamu keluarkan di jalanku, 10 Allah siapkan gantinya. Dengarkan panitia. Hari ini saya mengeluarkan 100.000 diganti 1 juta. Panitia, jangan dianggap bercanda. 100.000 kamu mau beli apa? Beli buku, beli pena, beli untuk pelajaran. Kamu dapat ilmu, saya dapat pahala. Oke? 100.000. Jadi anak saya nggak rugi kan? Cuma baca tasbih, berkah sudah di depan mata. Silakan kembali, tapi uang amankan, temanmu sudah mengintai. Soalnya tidak aman, lebih baik kamu duduk dekat laskar. Laskar aman. Subhanallah. Subhanallah. Lihat, udah pada kenceng. Udah nampak wajah 100.000 semua. Ada yang sampai uratnya keluar. Yang di sini semangat, bagus. Berarti yang semangat habis ini. Nah, masih banyak. Panitia siap. Begitu dia duduk megang uang 100.000, teman disuruhnya nyewer. Lihat asli nggak? Emang teh wajah-wajah palsu. Rezeki tidak akan kemana-mana. Bapak Ibu, malam ini saya bukan bercanda. Sebenarnya saya sedang menitipkan ilmu Allah. Saya sedang menitipkan ilmu. Kalau kita sibuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun, maka Allah sungguhnya mendekatkan kita. Betul? Itu yang pernah Allah firmankan dalam hadis kursi. Allah pernah bersumpah kepada dunia, "Ya dunia, man khadamaka
Fastahdani wa man khadamani fahdani. Wahai dunia, kalau ada di antara hambaku dia sibuk mengabdikan dirinya kepadamu dunia, tergila-gila denganmu, maka jadikan dia budakmu, permainkan dia, bikin dia tergila-gila. Dia tidak akan pernah merasakan puasnya dunia. Sudah kaya raya masih mau niat milik orang, itu namanya sedang dipermainkan oleh dunia. Ibarat kata pepatah, air laut disuruh minum tetap terasa haus. Wujud. Tapi kalau ada hambaku, dia mengabdikan dirinya kepadaku, maka bantulah dia dunia untuk mendapatkan. Bapak Ibu, lihat ulama-ulama nggak pernah susah, pandemi tetap senyum. Kenapa? Karena dia nggak bergantung dengan manusia. Lihat Habib Muhammad, nggak pernah saya lihat cemberut, senyum aja. Nggak ada orang sudah senyum. Fotonya senyum. Betul? Ya dari tadi senyum, nggak ngomong-ngomong. Bujur. Kecil, coba lihat orang kalau sudah dekat dengan Allah, dunia ini kecil. Jangankan corona, dunia saja di matanya kecil. Dunia kecil, apalagi corona. Yang besar itu di hatinya hanya Allah semata. Subhanallah. Semangatnya, Masya Allah. Tenang. Saya mau tanya dulu dengan panitia. Apakah di pasar panas ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh? Masa saya lihat jam tangan? Belum. Apa hubungan? Ini kan jam ulun, bukan jam pian. Ini jam ulun, bukan jam pian. Yang suka pakai jam pian namanya dukun. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya, jangan marah. Itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Hadir. Lanjut. Kompak dong, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Ini baru bahas hamdalah, belum sholawatnya, belum isi dan materinya, belum kesimpulannya. Ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Tapi ngomong-ngomong, boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terasa ya, enggak terasa sudah lebih dari 30 menit ngaji bareng saya barusan. Enggak terasa kan? Coba jawab yang kompak. 30 menit barusan ngaji bareng Habib, terasa tidak? Iya. Tidak terasa. Sekali lagi dong, terasa tidak? Iya. Saya yang merasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kira-kira kalau saya tantangin pasar panas ini setengah jam lagi ngaji bareng saya, emang sanggup? Luar biasa, emang panas.
Yang boleh masuk ke sini ulama, habib, sesuatu yang baik. Yang nggak boleh masuk di sini dan bisa menghancurkan negeri adalah isu. Isu nggak boleh masuk sini. Kalau sudah isu masuk sini akan jadi isu panas. Jujur, nggak nyambung itu. Adil, saya tantangin 1 jam lagi ngaji bareng saya, sanggup? Panas kita. Luar biasa mereka. Saya tantangin lagi 2 jam lagi ngaji bareng saya, sanggup? Maaf, saya nggak sanggup. Minum dulu ya. Saya tahu di belakang ada yang iseng ngomong barusan. Haus. Iseng banget. Bukan haus, kan yang ceramah ulun, yang capek ulun. Ibarat mobil ulun berjalan perlu dong isi bensin yang banyak. Acil cuma duduk saja, sudah duduk bisa nyender pula. Ibarat mobil, Acil mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Masya Allah, emang beda banget. Kalau minumannya terasa sehat, beda ya. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu, ini minuman yang lagi viral di Kalimantan Selatan. Viral seviral-viralnya. Minuman ini memiliki keberkahan. Minuman ini diambil dari nama kurma Nabi yang terkenal di Saudi Arabia. Ajwa, nama yang enak disebut dan didengar. Nama dari Nabi, bisa dipelesetkan ajaib water. Bujur, Adil, doain ya, ini perusahaan Habib yang kelima. Minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz. Di setiap mata air yang ditemukan, dibikin pabrik, produksinya, didengarkan Quran. Minuman ini sudah mengalahkan 30 merek minuman terkenal. 30 merek saja dikalahkan. Malam ini, sebelum saya lanjutkan tausiah saya, kita iklan akhirat dulu. Kita akan saksikan dahsyatnya air ajwa yang sudah mengalahkan puluhan air minum ternama. Adil, tahu kenapa Habib di mana saja berdakwah, Habib nggak mau minum minuman yang lain. Habib bikin perusahaan sendiri, saya bawa kemana saja. Saya diundang tabligh akbar ke Jordan, ajwa menemani saya. Saya dibawa saya buat tabligh akbar di Malaysia, Singapura, Brunei, Mesir, Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan. Saya bawa minuman ajwa. Adil, saya nggak mau lagi jadi donatur Israel. Adil tahu nggak, 80% minuman di Indonesia ini ternyata dikuasai perusahaan Yahudi.